Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Peggy Setiawan dan pihak keluarga dan pihak kuasa hukum mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah mendoakan saya, yang sudah mendukung saya. Dan saya mau juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Presiden Bapak Joko Widodo, Presiden yang terpilih, Prabowo Subianto, dan tim yang lainnya. Dan saya juga mengucapkan kepada seluruh netizen Indonesia yang sudah mau mendukung saya dan mau mendoakan semua saya. Dan saya mau juga mengucapkan sama wartawan juga seluruh Indonesia yang sudah mau mendukung saya dan sudah mau mensupport saya, yang mau mengasih doa kepada saya. Ya, kita lanjutkan kembali berdialog dalam The Prime Show. Saya bersama dengan Mas Peggy, Pak Susno Duaji, Bu Sugianti, dan juga ada Bung Pitra Romadoni dan juga Kak Marliana. Saya ke Mas Peggy. Mas Peggy, yang baru kita saksikan adalah bentuk semangat ya. Kelihatannya memang pantang menyerah di dalam sana. Benar sekali. Karena saya merasa benar, tadi saya tetap semangat. Saya tetap optimis, saya tetap yakin bahwa saya tidak bersalah. Dan itu yang terus digaungkan ya di dalam diri ya. Benar sekali. Itu jadi motivasi saya, itu jadi penyemangat bagi saya dan itu menjadi. Oke. Ada yang menarik ketika statement Anda menyebutkan terima kasih kepada netizen ataupun seluruh masyarakat Indonesia. Tapi Anda juga mention nama Pak Jokowi di sana. Anda juga menyebutkan nama Presiden terpilih, Pak Prabowo Subianto. Nah, ini belum banyak dibuka di publik. Ide itu datang dari mana? Itu spontan, karena saya merasa alhamdulillah ternyata di negeri ini masih bisa ada keadilan. Keadilan bisa ditegakkan, meskipun banyak yang pro dan kontranya. Anda yakin pembesar-pembesar yang Anda mention itu memberikan atensi pada kasus Anda? Insya Allah. Saya insya Allah. Oke. Pak Susno, akhirnya ketemu dengan Peggy. Akhirnya ketemu dengan Peggy. Saya tadi di rumah dalam perjalanan ke sini nonton TV di mobil. Di mana-mana ada Peggy. Di mana-mana ada Peggy. Dan di sini agak beda, jadi penyiar. Alhamdulillah. Jadi penyiar. Saya bilang di Prime Show penyiarnya Peggy. Mana Mas Abraham ini? Karena Peggy S ya. Peggy Setiawan, bukan Peggy Silaban. Wah, salah di situ. nanti perlu dikasih Peggy Silaban. Iya, tapi barangkali ini menjadi pesan ya. Pesan yang disampaikan Peggy dari statementnya tadi. Ini nampaknya pesan yang menohok banyak kalangan. Saya mengikuti pembicaraan apa yang disampaikan Peggy tadi luar biasa ya. Kalau saya bukan laki-laki mungkin saya menangis ya. Ternyata kita nggak nyangka saya bertemu dengan Peggy seperti ini. Kalau saya membayangkan Peggy di dalam tahanan pada waktu itu. Kenapa saya membayangkan gitu? Karena saya pernah ditahan juga gitu ya. Saya pernah ditahan polisi, saya pernah ditahan di penjara juga. Betapa nggak enaknya kalau tidak bersalah ditahan itu. Saya merasakan itu. Makanya kalau terkait dengan ketidakadilan, saya tampil di depan. Peggy, aku nggak bisa berkata apa-apa. Selamat ya. Makasih Pak Presiden. Tapi kamu harus bangkit lagi. Kamu masih muda dan kamu mendapat simpati dari media luar biasa. Alhamdulillah. Ini peran media luar biasa, peran netizen luar biasa. Ya kamu harus tunjukkan bahwa kamu betul orang yang tidak bersalah. Benar. Ya, nggak sambung ya. Kenapa Pak? Terlihat begitu Ya terharu ya. emosi. Terharu. Saya nggak nyangka saya mau ketemu dengan gini. Karena nasibnya sama dengan saya gitu kan. Pak Susno, Anda menitikan air mata Pak Susno. Iya, saya ini jenderal loh, aktif waktu itu, ditangkap loh, di penjara loh, bisa. Ya udah, mudah-mudahan Indonesia ke depan bagus. Amin. Semangat. Amin. Semangat. Hampir tidak pernah terjadi. Dalam 15 tahun lebih karir saya menjadi seorang wartawan, saya mewawancari seorang jenderal, purnawirawan, sekalipun tidak pernah menangis di layar kaca. Dan hari ini saya melihat Pak Susno berkaca-kaca dan menitikkan air mata di momen Peggy bersama-sama dengan beliau, dan saya tahu betul bahwa beliau juga dalam analisisnya dalam berkali-kali kesempatan termasuk menjadi corong terdepan untuk kemudian menganalisis kasus ini. Tapi apapun itu kita harus juga terima ataupun meminta pandangan dari Bung Pitra ini mengenai kasus ini. Bung Pitra. Abraham Silaban, Horas, Lay. Horas, lagi di mana Bung Pitra ini? Kami dengar lagi sibuk untuk menyiapkan laporan ke Komisi Yudisial, betul? Kami mohon maaf ada gangguan komunikasi kami dengan Bung Pitra. Kita geser ke Kak Marliana terlebih dulu ya. Kak Marliana, apapun yang dirasakan hari ini, tentu ini adalah gegap gempita, kegembiraan yang dialami oleh Peggy. Tapi kita nggak boleh lupa, dalam hal ini ada korban yang masih mencari keadilan. Kak Marliana. Ya, kalau saya sih
sampai saat ini masih mengikuti ya, tapi kan balik lagi sekarang keputusan semuanya itu kan kita selalu berbicara dengan kuasa hukum juga gitu. Jadi untuk kedepannya dan selanjutnya nanti kita berbicara sama kuasa hukum lagi gitu. Tapi sampai sekarang masih yakin betul ya bahwa masih ada pelaku yang berkeliaran di luar sana? Masih yakin itu. Yakin. Oke. Keyakinan ini apa artinya, Pak Susno? Ini suatu petunjuk ya. Dan saya pun punya firasat sebagai seorang polisi ya begitu. Kita belum menemukan siapa pelaku sebenarnya dalam peristiwa ini. Siapa Peggy Peron sebenarnya? Iya, kita sangat prihatin, sangat kasihan dengan pihak korban. Korban harus diberi keadilan. Siapa yang telah mengambil nyawa dari putri tersayang dan putra tersayang, ini kewajiban negara untuk mencari siapa. Dan aku nggak begitu yakin kepada yang ada di dalam. Boleh kan saya tidak begitu yakin kan? Tidak begitu yakin. Ya mudah-mudahan ketemu siapa pelaku sebenarnya dan harus dihukum sesuai dengan kesalahannya. Menurut Anda Peggy Peron itu eksis nggak atau fiktif? Kalau dua sudah fiktif, kan polisi mengatakan fiktif, berarti yang atasnya kan fiktif juga. Nah kalau fiktif juga, berarti proses peradilannya kan kita tidak yakin ini apakah benar apa fiktif ya. Inilah tugas daripada pihak-pihak yang perlu mengadakan eksaminasi. Dan saya yakin Polri sudah mengadakan eksaminasi di internal Polri. Dan berkali-kali saya dalam podcast saya katakan bahwa semua penyidikan ini harus mulai dari titik nol. Titik nol itu titik mana? Tanggal 27 Agustus 2016. Kembalilah kepada teori reserse. Penyidikan itu apa sih? Membuat terang suatu peristiwa. Peristiwanya apa? Ada 2 mayat ditemukan di atas jembatan. Tugas polisi untuk mencari. Ini apa? Pidana apa bukan? Pertama disimpulkan bukan pidana, laka lantas. Kemudian disimpulkan pembunuhan. Nah sekarang perlu dipelajari. Waktu ini ditentukan laka lantas, pelajari apa betul laka lantas ini. Oleh tim yang sekarang ya. Kedua setelah ditentukan pembunuhan, apa dasarnya pembunuhan? Kalau sudah pembunuhan, baru kembali ke segitiga yaitu triple evidence. Di mana kita cari alat bukti di sini? Baru kita cari siapa pelakunya. Bukan pelaku dicari dulu, baru dicari alat buktinya. Nah ini tugas daripada Mabes Polri. Dan saya yakin Mabes Polri sudah melakukan ini. Karena Mabes Polri cukup sekali personilnya. Tentu saja jangan sampai error persona terjadi lagi. Ya, karena balik lagi untuk kasus Peggy saja ada istilah ganti rugi yang sedang diperjuangkan. Saya dengar angkanya sudah keluar tuh. 175 juta. Betul? Atau jangan-jangan lebih dari itu? Saya kurang tahu, saya serahkan pada pihak kuasa hukum. 175 juta rupiah? Iya. Bagus. Bagaimana, Bu? Itu kan baru kita tim kuasa baru membicarakan apakah ganti rugi ini akan kita ajukan atau tidak, belum pick, masih kita di dalam tim masih dibicarakan. Tapi bicara sedikit, Mas Peggy, apa yang paling dirasa merugikan ketika Anda harus ditahan di dalam sel selama 49 hari? Besar-besar orang nggak simpati. Yang sangat saya rasa rugikan itu adalah saya harus menanggung kesalahan yang tidak pernah saya lakukan di dalam itu atas kesalahan yang tidak pernah saya lakukan. Jadi saya harus menanggung malu, menanggung beban moral, terutama keluarga saya harus menanggung harkat martabat mereka itu, harkat martabat keluarga kami dihancurkan oleh sesuatu kejahatan yang tidak pernah kami lakukan, terutama tidak pernah saya lakukan sama sekali dalam sepanjang hidup saya. Itu yang adalah yang menurut saya itu sangat prihatin. Tapi saya melihat Anda sepertinya kuat ya, Pak Susno ya. Anda perlu pendampingan psikologis tidak? Tidak perlu. Tidak perlu? Tidak perlu. Artinya Anda bisa melewati fase sulit itu? Bisa sendiri, karena saya selalu yakin, saya percaya bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Saya percaya itu. Kalau kemudian disebutkan ada perbuatan tidak menyenangkan ketika Anda di dalam sel? Oh, kalau misalkan dalam sel itu tidak ada. Alhamdulillah di dalam sel itu semuanya alhamdulillah baik semua. Kami sempat mendengar juga ada beberapa peristiwa yang Anda alami. Ya, itu sejak pertama kali saya masuk di penyidikan. Itu ada satu pemukulan, ya mungkin sedikit. Bukan di sel. Meskipun sedikit ada pemukulan, namun saya sudah mengikhlaskan mereka kejadian itu, karena itu saya rasa itu adalah hal wajar. Jadi ya mungkin saya
Jadi mungkin saya udah nggak apa-apa lah, ini kasus kecil kok, tinggal semangat sedikit gitu, nggak apa-apa. Bukan di sel. Bukan polisi. Ya, awal penyidikan yang Di waktu penyidikan. itu Oke. harus mengakui. Iya. Oke, tapi pada prakteknya itu bisa dilewati ya. Bisa lewati alhamdulillah. Alhamdulillah. Berkat Oke. semua doa keluarga, doa semua orang-orang baik, seluruh masyarakat Indonesia, para netizen dan pihak kuasa hukum yang luar biasa. Oke, tapi dari kasus Peggy ini kemudian kita melihat ada saksi yang dilaporkan yang bernama Aep. Aep. Bahkan secara lantang kemudian Peggy menantang Aep untuk bertemu, bertatap muka, berdebat. Berdebat ya, jangan sampai adu pukul. Enggak, alhamdulillah. Jangan adu pukul, ya. Ada kasus lain nanti. Jangan adu pukul, nanti ada Oke. masalah baru. Tapi nanti dijawab ya. Kami akan kembali saat lagi untuk Anda.